FC dari kelompok 1 dengan sensor suhu dan kelembapan dengan mata kuliah kontrol otomatik. Izin perkenalan diri, nama saya Ikutu Dika Pratama dengan PM 2314071077 sebagai ketua kelompok, dan rekan saya Febriana Sia dengan NPM 2314071050. Saya Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314071088. Saya Bagas Saputra untuk NPM 2314071076. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang abstrak dari pembuatan prototipe kandang ayam menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama ada abstrak. Pembuatan alat ini bertujuan untuk merancang dan menguji sistem kontrol otomatis pada prototipe kandang ayam menggunakan sensor DHT11. Sistem dirancang untuk memantau kondisi lingkungan kandang ayam secara real time dan mengendalikan aktuator secara otomatis agar suhu dan kelembapan tetap terjaga. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa sensor DHT11 mampu membaca nilai suhu dan kelembapan dengan baik serta memiliki selisih pembacaan yang relatif kecil dibandingkan alat ukur acuan. Pada tahap validasi, data yang diperoleh menunjukkan kesesuaian antara nilai yang dibaca oleh sensor dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Pengujian respon sistem menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan suhu dan kelembapan secara otomatis, dan pengujian stabilitas sistem mampu menjaga suhu dan kelembapan tetap mendekati nilai set point dengan fluktuasi yang relatif kecil. Tingkat akurasi sensor tergolong baik untuk kebutuhan pemantauan lingkungan kandang ayam skala prototipe. ini saya akan menjelaskan tentang skematik sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama yaitu ada VCC. Kita sambungkan pada breadboard di 5 volt. Yang kedua ada GND. Kita sambungkan pada breadboard di minus. Lalu yang ketiga atau selanjutnya ada D11, sambungan pada breadboard. D12 sambungan pada breadboard, dan D13 disambungkan pada breadboard. Selanjutnya pada LCD. Ada GND, kita sambungkan pada minus di breadboard. VCC kita sambungkan pada 5V pada breadboard yang sudah disambungkan dengan 5V Arduino. Lalu SDA kita sambungkan pada A4 di breadboard yang sudah disambungkan dari Arduino. Selanjutnya ada SCL, kita sambungkan pada A5 pada breadboard yang sudah disambungkan dari Arduino A5. Selanjutnya ada RTC. Yang pertama ada SCL, kita sambungkan juga di A5 breadboard dari A5 Arduino. Lalu SDA kita sambungkan pada A4. Selanjutnya ada VCC, kita sambungkan pada 5V yang sudah disambungkan di breadboard atau
sambungan pada plus. Lalu GND kita sambungkan pada minus di breadboard atau GND dari Arduino. Selanjutnya ada MMC. Yang pertama ada SCK. Kita sambungkan pada D13 yang disambungkan dari Arduino. Yang kedua, selanjutnya ada MOSI. Kita sambungkan pada D11 di breadboard yang sudah disambungkan dari Arduino. Selanjutnya ada MISO. Kita sambungkan pada D12 yang sudah disambungkan dari Arduino D12. Selanjutnya ada VCC, yaitu disambungkan pada flash breadboard atau 5V dari Arduino. Lalu selanjutnya ada GND, disambungkan ke minus breadboard atau GND dari Arduino. Lalu selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan atau DHT11. Yang pertama ada data signal. Kita sambungkan pada D2 pada Arduino. Selanjutnya ada VCC, kita sambungkan pada plus Arduino atau 5V dari Arduino. Selanjutnya ada GND, kita sambungkan minus di breadboard yang sudah disambungkan dari GND Arduino. Selanjutnya yaitu ada relay, satu channel. Yang pertama ada VCC, kita sambungkan pada flash breadboard atau 5V yang sudah disambungkan dari Arduino. Selanjutnya ada GND, kita sambungkan di minus yang sudah disambungkan dari GND Arduino. Selanjutnya ada in dari relay, kita sambungkan pada D3 dari Arduino. Lalu ini selanjutnya dari negatif baterai 9 volt kita sambungkan ke negatif kipas atau fan. Selanjutnya positif baterai kita sambungkan ke COM dari relay. Lalu positif kipas kita sambungkan ke NC relay. Oke, itu yang dapat saya jelaskan dari skematik sensor suhu dan kelembapan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya yaitu suhu dan kelembapan adalah dua faktor yang sangat penting dalam produktivitas kesehatan ayam ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah perubahan cuaca, iklim yang tidak merata, dan kelembapan yang tidak ideal pada
kandang ayam. Suhu terlalu tinggi dapat membuat ayam stres dan kelembapan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan virus, mikroorganisme atau patogen dan mempercepat pembentukan amonia dari kotoran kandang ayam sehingga meningkatkan resiko penyakit pada ayam. Pada sistem kontrol otomatis, suhu dan kelembapan dipantau menggunakan sensor seperti sensor DHT11. Ketika suhu kandang ayam melebihi batas yang telah ditentukan, sistem secara otomatis mengaktifkan kipas atau exhaust fan untuk menurunkan suhu. Di sini kami menggunakan hair dryer. Yang kedua ada tujuan. Selanjutnya tujuan yang pertama yaitu mengukur suhu dan kelembapan kandang ayam menggunakan sensor secara real time. Yang kedua, merancang sistem pengendalian yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat seperti kipas atau hair dryer. Jadi di sini kami menggunakan hair dryer dan akuator dan menggunakan akuator. Terus tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkat akurasi sensor dan respon sistem terhadap kondisi perubahan lingkungan. Selanjutnya ada manfaat dari mata kuliah ini. Yang pertama, kami dapat mengatur suhu dan kelembapan secara optimal guna mendukung produktivitas dan kesehatan ayam ternak. Kami dapat mengontrol suhu dan kelembapan kandang ayam dan mencegah terjadinya pertumbuhan virus pada penyakit pada ayam. Di sini ada beberapa pada komponen sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama yaitu ada LCD 16x2 dan kabel jumpernya. Yang kedua ada sensor suhu DHT11. Yang ketiga ada RTC. Yang keempat ada MMC untuk menyimpan memori. Yang ketiga ada breadboard. Yang kelima ada Arduino Uno. Yang keenam ada relay 1 channel. Ketujuh ada baterai 9 volt. Dan kabel jumper. Dan yang terakhir ada kipas. Nih, kipas 5 volt. Selanjutnya yaitu video perangkaian alat. Yang pertama yaitu ada 5V ke plus di breadboard. Dan juga GND di sambungan pada minus. Selanjutnya A4 dan A5. Selanjutnya ada D10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya pada rangkaian LCD. VCC pada 5V. GND ke GND.
pada SDA ke A4 dan SCL A5. Selanjutnya yaitu ada RTC. VCC disambungkan ke A5V. Dan GND ke GND minus di breadboard. Pada SCL dan SDA ke A4 dan SCL A5. Selanjutnya yaitu ada MMC, GND ke minus di breadboard atau ke GND juga. Dan VCC ke 5V plus di breadboard. Untuk CS-nya disambungkan pada D10 di Arduino. SCK disambungkan di D13. MOSI disambungkan D11 dan MISO disambungkan di D12. Selanjutnya itu ada sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan. VCC disambungkan ke 5V atau plus. Dan GND atau minus disambungkan di minus atau GND. Untuk outnya kita sambungkan pada D2 di Arduino.
Selanjutnya yaitu ada relay. GND kita pasangkan pada GND dan VCC kita sambungkan di 5V. Untuk innya kita sambungkan pada D3. Nah, baterai ini kita sambungkan yang kabel positif kita sambungkan pada Jadi pada proses kalibrasi ini dilakukan percobaan menggunakan hair dryer selama 2 menit. kabel Setiap negatif. satu kali pengulangannya Kita dilakukan sambung 3 kali dengan delaynya itu 5 detik per datanya, dan ini dapat dilihat sintaknya alatnya berjalan dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kalibrasi pada suhu. Yang pertama, di sini kami menggunakan sensor DHT11, dan di sini merupakan pengulangan kalibrator temperatur. Di sini data sensor. Yang pertama, di sini kami melakukan pada 20 titik yang berbeda dengan 3 kali pengulangan. Jadi pada pengulangan yang pertama didapatkan hasil 28,6, pengulangan kedua didapatkan hasil 29,3, dan pengulangan yang ketiga didapatkan hasil 29, yang kemudian didapatkan rata-rata 28,97. Terus pada titik yang kedua juga sama, pengulangan pertama didapatkan hasil 28,9, pengulangan kedua didapatkan hasil 29,5, pada pengulangan ketiga juga didapatkan hasil 29,4, sehingga didapatkan rata-rata 29,27. Eh, Kemudian di sini ada dari data kalibratornya. Di sini juga sama, kami melakukan 20 titik dengan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama didapatkan hasil 28,0, yang kedua didapatkan hasil 28,5, pada pengulangan ketiga didapatkan hasil 27,9, sehingga mendapatkan rata-rata 28,20. Kemudian di sini yang kedua juga sama, eh, dengan 3 kali pengulangan. Pengulangan pertama didapatkan hasil 29,0, pengulangan kedua didapatkan hasil 28,6, dan mendapatkan rata-rata 28,15. Kemudian di sini ada grafik dari hasil kalibrasi pada suhu. Yang pertama itu di sini kami menggunakan persamaan regresi, yang dimana Y sama dengan 0,7144 X ditambah 8,9951, sehingga mendapatkan koefisien determinasi atau R2-nya 0,9751. Yang artinya eh, hubungan antara sensor DHT11 dan kalibratornya itu memiliki hasil yang cukup mirip, atau kalibrator yang sangat kuat. Jadi nilai R2-nya ini udah mendekati 1, maka karena nilai R2 ini sudah mendekati 1, maka sensor sensor ini tuh memiliki nilai yang cukup baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari
kalibrasi dari kelembapan. Yang pertama di sini kami melakukan di beberapa lokasi. Yang pertama pada pengulangan sensor DHT11 ini datanya dan ini yang kalibratornya. Yang pertama yang di ruangan yang pertama itu di kamar, kedua di garasi, ketiga di ruang tamu, keempat di gudang, dan yang kelima di kamar mandi dengan 3 kali pengulangan. Di kamar, pengulangan pertama memiliki nilai 75, pengulangan kedua 77, dan pengulangan ketiga 74, sehingga mendapatkan rata-rata 75,33, yang kemudian di pengulangan kalibratornya yang di kamar mendapatkan hasil 78. Pada pengulangan pertama didapatkan hasil 78 dan 79. Pengulangan kedua juga mendapatkan hasil 75 dan 77. Pengulangan ketiga mendapatkan hasil 75 dan 79, sehingga didapatkan rata-rata seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, eh nah, di sini berarti eh, hasil yang didapatkan rata-ratanya tuh dari yang di kamar ini dia rata-ratanya 75,33, dan yang di menggunakan kalibrator mendapatkan rata-rata 77,33. Jadi nilai DHT atau nilai sensor dan nilai kalibratornya cukup cukup dekat. Hasil dari sensor dan kalibratornya cukup dekat gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan grafik yang pada kalibrasi yang dimana Y sama dengan 0,8534 X ditambah dengan 9,9134. Kemudian di sini mendapatkan nilai Kegiatan F2-nya validasi ini dilakukan sama dengan 0,889. kegiatan kalibrasi. Setiap Nilai satu pengulangan dilakukan 3 kali, tetapi bedanya pada proses validasi ini pada sintaknya ditambahkan rumus dari hasil kalibrasinya. Di sini dapat dilihat videonya, ada sintaknya dan alatnya berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan data validasi, yang di mana validasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa sensor tetap memberikan hasil yang akurat ketika digunakan pada saat kondisi pengukuran yang berbeda dari data kalibrasinya. Yang pertama di sini merupakan data dari sensor DHT11 yang di sini merupakan dari data dari kalibratornya, yang dimana kami melakukan dengan 20 titik dan 3 kali pengulangan. Dapat dilihat di sini data pertama yaitu 29,2, pengulangan kedua 28,8, dan pengulangan ketiga 29, dan mendapatkan rata-rata 29. Kemudian di sini sama yang dari data kalibratornya. Di sini dari titik pertama dengan pengulangan pertama didapatkan data 29, pengulangan kedua didapatkan data 28,7, dan pengulangan ketiga didapatkan 28,7 juga. Kemudian mendapatkan rata-rata 28,80, yang dimana dapat dilihat dari rata-ratanya di sini rata-ratanya terlihat tidak jauh beda dari hasil sensor DHT11 dan dari data kalibratornya. Kemudian di sini di sini saya akan menjelaskan terkait tentang grafiknya. Pada grafik ini dapat dilihat bahwasannya ini Y nilainya 0,9928 X dan R pangkat 2 0,9665. Yang dimana nilai Y ini mendekati 1, yang berarti pembacaan sensor ini hampir sama dengan kalibratornya. Jadi ini kan nilai Y-nya 0,9928, hampir mendekati 1, yang artinya ini nilai yang berada di sensornya
tidak jauh beda dengan nilai kalibratornya, jadi hampir sama gitu. Kemudian R2 ini nilainya 0,9665. Em, jadi artinya itu bahwa sensor DHT11 dan kalibratornya ini menunjukkan hubungan yang hampir mirip gitu. Jadi dapat dilihat dari datanya, karena nilai R2-nya mendekati 1, maka validasi ini nih dapat dinyatakan eh, adanya kemiripan antara nilai sensor dan nilai di kalibratornya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan validasi dari yang kelembapan. Nah, yang pertama di sini sampelnya kami menggunakan ada di beberapa tempat. Yang pertama kami dilakukan di kamar, yang kedua di garasi, yang ketiga di ruang tamu, yang keempat di gudang, yang kelima di kamar mandi dengan 3 kali pengulangan juga. Dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Nah, 3 kali pengulangan. Yang dimana pengulangan pertama didapatkan hasil 78 dan 77, pengulangan kedua didapatkan hasil 73 dan 72, pengulangan ketiga didapatkan hasil 75 dan 76 dengan mendapatkan rata-rata 75,33 dan 75. Ini nilai dari sensornya. Yang kemudian di sini ada nilai dari kalibratornya. Yang pertama ini kami juga sama tempatnya. Yang pertama di sini ada di kamar dengan pengulangan pertama yaitu 79 dan 78, pengulangan kedua 76 dan 74, pengulangan ketiga 72 dan 77 dan mendapatkan rata-rata 75,67 dan 76,33. Dapat dilihat dari rata-ratanya ini tidak jauh berbeda ya antara yang di sensor dan yang menggunakan kalibrator langsung, itu memiliki selisih yang sangat kecil. Eh, Kemudian saya akan menjelaskan grafiknya. Jadi terlihat sumbu X di sini pengukuran dari DHT11 dan sumbu Y ini dari kalibratornya. Jadi kan kami ada 5 lokasi, yaitu di kamar, garasi, ruang tamu, gudang, dan kamar mandi. Jadi di sini nilai Y-nya adalah 7, nilai Y-nya ini 0,9982X, yang artinya itu nilainya mendekati 1, yang dimana artinya pembacaan sensor DHT11 ini hampir sama atau hampir identik dengan pembacaan kalibrator yang kami lakukan. Karena perbedaannya itu hanya sedikit. Kemudian R2-nya di sini didapatkan hasil 0, 0,9046 atau sama saja seperti 90,46%. Jadi si datanya ini dapat dilihat dari nilai Y yang hampir mendekati 1 dan nilai R-nya tuh tinggi, kemiringannya tinggi, itu dapat dilihat bahwa eh, Pada proses uji kinerja ini dilakukan menunjukkan mulai bahwa dari nilai set point suhu 32 dan derajat nilai sampai kalibratornya ini 53 memiliki derajat. kemiripan. Jadi set point ini ada selisihnya ada 3, ada setiap set pointnya, dan per sekali set point itu dilakukan selama 2 jam. Nah, pada sintaknya sendiri kami tuh menambahkan rumus dari kalibrasi dan validasi, dan juga ditambahkan sintak dari akuator dan relaynya. Pengambilan datanya itu per datanya itu diambil satu menit. Jadi setiap set point itu memiliki 120 data. Di sini dapat dilihat prosesnya. Jadi kami menggunakan hair dryer juga. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri.
Nama saya Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314107108. Di sini saya akan menjelaskan eh, penjelasan dari uji kinerja pada sensor suhu dan kelembapan. Jadi bagian yang akan saya jelaskan itu ada uji kinerja, terus grafik uji kinerja, kemudian reliabilitas dan keakuratannya. Yang pertama pada uji kinerja, yang dimana program uji kinerja pada alat ini menggunakan sistem kontrol on-off. Prinsip kerjanya itu alat membaca suhu menggunakan sensor, lalu membandingkan suhu aktual dengan nilai setting point yang sudah ditentukan. Jadi, setting point yang digunakan ada 8, ada setting point 37 derajat Celcius, setting point 35 derajat Celcius, setting point 38 derajat Celcius, setting point 41 derajat Celcius, setting point 44 derajat Celcius, setting point 47 derajat Celcius, setting point 50 derajat Celcius, dan setting point 53 derajat Celcius. Jadi, eh, jika suhu aktual lebih besar dari setting point, maka kipas akan menyala atau on. Sebaliknya, jika suhu aktual lebih kecil dari setting point, maka kipasnya akan mati. Jadi, fungsi if else dalam program ini digunakan untuk menentukan status kipas. Contohnya pada sheet uji kinerja ini, ketika suhu aktual melebihi set point, ketika suhu aktual yang contohnya yang 30,71 derajat Celcius melebihi dari setting point 30 ini, maka kipasnya itu akan menjadi on. Sebaliknya, jika suhu aktual masih di bawah setting point, maka kipasnya itu akan off. Begitu juga pada setiap setting point dari 8 setting point yang tertera. Oke, selanjutnya pada grafik uji kinerja. Pada grafik uji kinerja ini sama seperti pada uji kinerja itu, jadi hasil dari grafik yang dijadikan itu merupakan hasil data dari uji kinerja dan dari hasil tabel setting point dan suhu aktual. Dengan terdapat grafiknya ada 8 setting point dengan 8 grafik, yang dimana pada setiap setting point ini terdapat suhu atau derajat Celciusnya dan terdapat jam pada setiap grafiknya. Nah, selanjutnya pada reliabilitas. Pada reliabilitas digunakan untuk melihat apakah hasil pembacaan suhunya itu mampu mendekati nilai pada setiap setting point dan bertahan di sekitar nilai tersebut. Pada sheet ini terdapat kolom waktu, hasil, setting point, kipas angin, delay. Dari data hasil berasal dari pembacaan suhu sensor, sedangkan setting point merupakan target suhu. Jadi hasil sampai ke setting point artinya itu pada settingnya itu terdapat apabila suhu aktualnya itu mendekati setting point dengan selisih kecil, maka alat dianggap stabil. Sebaliknya, jika suhu aktual masih jauh dari setting point, maka alat belum stabil. Dapat dilihat dari setting point 6, 7, 8, dan setting point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya
pada stabilitas setiap setting point ini terdapat dengan hasil rata-rata setting point 1 dengan 32,9512 dengan reliabilitas 0,1310 pada setting point 2 dengan hasil yang terdapat dengan 33,6231 dengan reliabilitas 0,1117 pada setting point 3 dengan hasil 34,2090 dengan reliabilitas 0,1015. Pada setting point 4 dengan hasil data 35,1393 dengan reliabilitas 0,0957. Pada setting point 5 dengan standar deviasi 37,3456 dengan reliabilitas 0,0937. Pada setting point 6 dengan standar deviasi 39,6336 dengan reliabilitas 0,0793. Pada setting point 7 terdapat standar deviasi dengan hasil 40,8488 dengan reliabilitas 0,0466. Dengan pada setting point 8 terdapat standar deviasi dengan hasil 40,3500 dengan reliabilitas 0,0558. Dan terdapat juga rumus reliabilitasnya itu rata-rata dibagi standar deviasi per 100. Dengan jumlah data 121 data. Selanjutnya keakuratan. Selanjutnya masuk ke akuratan. Pada analisis keakuratan uji kinerja suhu dan kelembapan dengan jumlah data 121 data dengan rumus yang digunakan adalah akurasi atau persennya sama dengan 1 dikurang setting point per nilai aktual sensor per setting point dikali 100 dengan keterangan SP adalah setting point NA nilai aktual, N jumlah data, SP min A min NA sama dengan selisih antara setting point dan nilai aktual. Akurasi atau persen itu tingkat keakuratan pembacaan alat dengan sumber nilai aktual pada uji kinerja. Jadi, keakurasian setting point 1 dengan mencapai persen 100%. Begitu juga pada keakurasian setting point 2, setting point 3, setting point 4, setting point 5, setting point 6, setting point 7, setting point 8. Selanjutnya itu ada ringkasan keakuratannya itu setelah dirata-ratakan dengan hasil rata-rata masing-masing setting point. Pada setting point 1 terdapat setting point 32,0000 dengan rata-rata nilai aktual 32,912 dengan rata-rata selisih minus 0,9512 dengan rata-rata keakuratan persen 100,02,024%. Minimal
dengan minimal 99,9447% dengan maksimal 100,2195. Keterangan sangat akurat. Pada setting point 2, terdapat 35.000 dengan rata-rata nilai aktual 33,6231 dengan rata-rata selisih 1,3769 dengan rata-rata keakuratan 99,9675% dengan minimal 99,8767% dengan maksimal 100,1466% dengan keterangan sangat akurat. Pada setting point 3, terdapat setting point 38,0000 dengan rata-rata nilai aktual 34,2090 dengan rata-rata selisih 3,7910 dengan rata-rata keakuratan 99,9176% dengan minimal 99,8230% dengan maksimal 100,1259 keterangan sangat akurat. Pada setting point 4, setting point dengan dapat data 41,0000 dengan rata-rata nilai aktual 35,1393 dengan rata-rata selisih 5,8607 dengan rata-rata keakuratannya mencapai 99,8819% dengan minimal 99,7738% dengan maksimal 100,0591% dengan terangan sangat akurat. Pada setting point 5, dengan setting point 44,0000 dengan rata-rata nilai aktual 37,3456 dengan rata-rata selisih 6,6544 dengan rata-rata keakuratan 99,8750% dengan minimal 99,7344% dengan maksimal 100,0295. Keterangan sangat akurat. Setting point ke-6 dengan 47,0000 dengan rata-rata nilai aktual 39,6336 dengan rata-rata selisih 7,3664 dengan keterangan rata-rata keakuratan 99,8705% dengan minimal 99,7086% dengan maksimal 100,0728 dengan keterangan sangat akurat. Pada setting point 7 terdapat setting point 50,0000 dengan rata-rata nilai aktual 40,8488 dengan rata-rata selisih 9,1512 dengan rata-rata keakuratan persen 99,8487% dengan minimal 99,6836% dengan maksimal 100,0792 dengan keterangan sangat akurat. Selanjutnya terakhir pada setting point 8 terdapat 53,0000 dengan rata-rata nilai aktual 40,35000 rata-rata selisih 12,6500 dengan rata-rata keakuratan mencapai 99,8027 dengan minimal 99,6492% dengan maksimal 100,1271 dengan keterangan sangat akurat. Sekian mungkin dari keakuratan sensor suhu dan kelembapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bagas Saputra dengan stabilitas dan grafik dan stabilitas, kemudian respon sistem. Oke, selanjutnya di bagian grafik stabilitas. Ini tuh menunjukkan eh, perbandingan perbandingan antara nilai hasil pembacaan sensor dengan nilai kalibrator pada berbagai set point itu 32 derajat, 35, 38, 41, 44, 47 dan juga 50. Secara umum, nilai yang terbaca di sensor ini memiliki pola atau
mirip dengan nilai kalibrator ya. Sehingga nunjukin bahwasannya sensor ini mampu mengikuti perubahan suhu terjadi selama pengujian. Pada set point yang 32 derajat ini awalnya sebesar tuh misalnya 30,71%. Sama dengan nilai kalibratornya 30,71. Nah, ketika suhu meningkat, sensor ini ngebaca 34,64 derajat. Nah, ketika suhu meningkat, sedangkan kalibrator ini nunjukin 32, 30,84. Nah, kemudian sistem ini kembali menyesuaikan diri dan stabil di sekitar tuh 31 derajat Celcius. Pola yang sama juga terlihat pada set point lainnya, di mana sensor ini ngalamin kenaikan dan penurunan perubahan suhu yang diberikan. Pada set point 44 derajat, di bagian set point 40 derajat ini, sensor ini capai 44 derajat, sedangkan kalibrator ini nunjukin bahwasannya 43,76. Nah, selisih yang sangat kecil ini nunjukin eh, bahwa tingkat kesesuaian yang baik ini antara alat yang dirancang kami itu dengan alat referensi itu begitu pula pada saat set point 53 derajat eh, sensor ini mencatat suhu maksimum sebesar 61,15. Sementara kalibrator nunjukin 60,92, selisihnya hanya sekitar paling 0,23 derajat Celcius. Ini tuh nunjukin bahwasannya sistem kami ini mampu mengikuti perubahan suhu dengan akurasinya yang baik lah. Terus berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa kurva hasil pembacaan sensor dan kurva kalibrator ini cenderung lebih ke apa ya besar ke titik pengamatannya. Nah, ini nih menunjukkan bahwasannya sensor ini memiliki performa yang baik dalam membaca suhu dan juga mampu menghasilkan data yang mendekati nilai referensi selama proses ini berlangsung. Nah, selanjutnya di bagian stabilitas sistem. Nah, stabilitas sistem ini apa? Stabilitas sistem ini dilakukan untuk mengetahui uh, kemampuan sistem dalam mempertahankan hasil pengukuran selama periode pengamatan. Nah, dari data yang diperoleh, sistem ini tuh nunjukin karakteristik itu stabil pada semua variasi set point-nya. Bisa dilihat, kecil lagi. Nah, ini nggak kelihatan. Pada set point 35 derajat, nih, pada set point 35 derajat. Nah, ini tuh seseorang membaca nilai antara 29,78 sampai 39,14. Dan juga nilai kalibrator itu berada paling rentan tuh 30,0,4 derajat sampai 39,0,2. Nah, selisih keduanya ini relatif kecil sehingga umumnya kurang dari 0,3 derajat. Nah, kondisi ini tuh nunjukin bahwasannya pembacaan sensor ini masih berada dalam batas toleransi yang baik. Hal serupa itu di 41 derajat Celcius di set point 41 derajat. Nah, pada 41 ini sensor ngebaca suhu 42,29 di 42,29. Nah, kalibratornya nunjukin hasilnya 42,08. Nah, sensor ini tuh ngebaca saat sensor ngebaca 39 derajat ini kalibratornya nunjukin 38,76. Nah, perbedaan yang kecil ini nunjukin bahwasannya sistem ini tuh mampu mempertahankan kestabilan pembacaan perubahan suhunya. Pada saat yang set point 53 derajat, sensor ini catat nilai 51,5
51,64 derajat Celcius, sementara kalibratornya 51,41 derajat. Ketika sensor mencapai 61,15, kalibrator ini menunjukkan 60,92 derajat Celcius. Nah, selisih yang cuma sekitar 0,2 ini ngebuktiin bahwa sana sistem itu tetap stabil pada suhu yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, pengujian ini nunjukin bahwasannya hasil nilai pembacaan sensor ini sangat dekat dengan nilai kalibrator pada seluruh variasi set point-nya dengan selisih pengukuran yang kecil dan juga pola grafik yang hampir sama. Dapat disimpulkan tingkat stabilitas yang baik dan mampu menghasilkan data yang konsisten selama pengujian berlangsung. Selanjutnya itu ada di bagian respon sistem. Nah, di bagian respon sistem ini apa? Pengujian ini tuh dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat alat ini dapat memberi respon terhadap perubahan kondisi yang diberikan. Nah, pengujian ini dilakukan beberapa kali dan juga waktu respon dicatat dalam 1 detik. Berdasarkan data yang kami peroleh, waktu respon alat berada pada rentan 11,16 detik sampai dengan 11.31. Nah, nilai respon tercepat diperoleh pada pengujian yang keempat yaitu 11,16. Sedangkan respon terlama terjadi pada pengujian bagian ke-8 itu 11,31. Selisih antara waktu respon tercepat sama terlama itu sekitar 0,15 detik. Nah, pada pengujian lainnya, waktu respon yang diperoleh juga relatif seragam, 11,18, 11,19, hingga 11,23. Nah, kali ini tuh nunjukin bahwasannya sistem ini memiliki konsisten yang sangat baik dalam memperespon perubahan yang diberikan. Dari seluruh data yang diperoleh, rata-rata respon tuh waktu respon sekitar 11,2 detik. Nilai tersebut nunjukin bahwasannya sistem ini mampu deteksi perubahan suhu dan memberikan hasil pembacaan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu juga, kecilnya variasi antara pengujian membuktikan bahwasannya kinerja alat itu cukup stabil dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sistem yang dirancang kami itu memiliki performa respon yang baik dengan rata-rata waktu respon sekitar 11,2 detik. Waktu respon yang konsisten ini menunjukkan bahwa sana alat itu mampu bekerja secara efektif untuk monitoring suhu secara real dan memberikan hasil pengukuran yang cepat serta stabil. Sekian cuplikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.